Pemirsa, gempa bumi dan tsunami Aceh tidak hanya telah mengubah wajah Aceh, namun juga telah mengubah sejarah dan jalan hidup bagi sebagian masyarakat Aceh, terutama mereka yang mengalami dan menjadi saksi dari tragedi 20 tahun lalu tersebut. Jika tidak ada kemauan dari diri sendiri untuk bangkit, untuk bukan melupakan masa lalu ya, tetapi untuk bangkit dari keterpurukan. Inilah Delisa Fitri Rahmadani, seorang penyintas bencana alam gempa bumi dan tsunami yang mengguncang bumi Serambi Mekah 26 Desember 2004 atau 20 tahun silam. Saat bencana besar itu terjadi, Delisa baru berusia 8 tahun. Gadis kelahiran Banda Aceh 15 Desember 1997 ini sekarang bekerja di sebuah bank di Aceh dan aktif berbagi cerita inspiratif melalui berbagai acara motivasi. Butuh 20 tahun untuk belajar hal tersebut. Kalau dikatakan belajar ikhlas tidak semudah kata-kata ya, harus berjalan melewati hal tersebut. Tapi Delisa menyadari bahwa sesuatu yang terjadi itu sudah qadarullah. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi para anak muda agar terus maju dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Delisa berhasil selamat, tapi tidak dengan anggota keluarganya yang lain. Ia kehilangan ibu serta sebagian besar anggota keluarga lainnya. Ia ingat betul saat gempa bumi dan tsunami melanda Aceh. Sampai di depan Masjid Baitur Rahim, posisinya itu kan sudah sangat chaos ya waktu itu. Kami melihat kakak Delisa waktu itu mengalami kecelakaan tepat di mata Delisa waktu itu. Tapi kami tidak bisa membantu. Masih lari-lari menyelamatkan diri waktu itu, jatuh kakak Delisa, kecelakaan, kami juga tidak bisa turun. Tidak lama dari situ Delisa lihat ke belakang ada gelombang. Itu tanah posisinya udah getar gitu, jadi pas lihat ke belakang gelombang besar hitam gitu. Nggak lama kenal Delisa dan ibu. Itu terakhir kali lah momen Delisa bersama ibu. Meski selamat, Delisa juga kehilangan anggota tubuhnya, yaitu kaki sebelah kanannya yang harus diamputasi. Ia harus menggunakan kaki palsu sejak kecil. Kisah hidupnya bahkan sampai diangkat ke sebuah film layar lebar nasional berjudul Hafalan Salat Delisa yang dirilis pada tahun 2011 silam. Dukungan penuh dari almarhum sang ayah dan orang-orang terdekatlah yang membuat keterbatasan fisiknya tidak jadi penghalang untuk terus berjuang mengubah hidup menjadi lebih baik. Delisa merasa harus mengembangkan diri. Jadi Delisa coba ikut waktu itu lomba puisi, terus belajar bagaimana cara MC, juga mengikuti les piano gitu dari ayah waktu itu. Jadi sampai di mana waktu itu SMA selesai ujian nasional di umur 17 tahun Delisa, tepatnya tahun 2015 ayah meninggal dunia. Nah posisinya ketika ayah meninggal dunia ini kan Delisa baru selesai ujian, jadi belum tahu ini seperti apa ke depannya langkah hidup Delisa gitu. Itu sempat drop. Keteguhan dari sosok penyintas bencana gempa bumi dan tsunami Aceh 20 tahun silam juga hadir pada sosok dokter spesialis kandungan Zainal Bakri, pemilik salah satu rumah sakit di kota Banda Aceh. Kini di usianya yang menginjak 75 tahun, Dr. Zainal masih setia menjalankan tugasnya sebagai dokter spesialis kandungan di sebuah klinik miliknya. Ia pun rutin terjun langsung memantau kondisi dan pelayanan di rumah sakit miliknya. Hal yang juga ia lakukan 20 tahun silam
saat bumi Serambi Mekah diguncang salah satu bencana terparah dalam sejarah manusia. Ingatannya mengenai peristiwa tsunami Aceh pada 26 Desember tahun 2024 masih tajam dan membekas pada dirinya. Dr. Zainal masih ingat saat kekacauan dan duka banyaknya korban ketika bencana dahsyat itu terjadi. Ia memutuskan untuk tetap membuka rumah sakit miliknya, yaitu Rumah Sakit Harapan Bunda, yang terletak di Desa Setui, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Tujuannya tak lain agar bisa membantu korban-korban yang masih selamat, di saat hampir semua fasilitas kesehatan di ibu kota Provinsi Aceh lumpuh total. Ia bersama beberapa pegawainya bekerja hampir tanpa henti, bahkan seringkali tanpa tidur, semata hanya untuk memastikan sebanyak mungkin nyawa bisa terselamatkan. Ia bahkan rela tak dibayar karena alasan kemanusiaan semata. Jadi puasa dibuat dapur umum, dibuat tenda, ya tidur seadanya itu. Itu saya kira hampir 3 bulan itu. 3 bulan. Jadi makanan tadi itu dibantu oleh beberapa perusahaan obat ya. Itulah keterbatasan daripada pertama kita komunikasi nggak bisa, kemudian juga obat-obatan dan tenaga. Tenaga saya itu sudah sebagian kan ada yang meninggal juga kena tsunami. Perjalanan hidup Delisa Fitri Rahmadani dan Dr. Zainal Bagri menjadi bukti semangat yang kuat, tidak mudah menyerah dengan keadaan, dapat mengalahkan segala rintangan, bahkan hingga menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.